Halo, si netizen. Hai, sahabat-sahabat netizen Halo, kita bakal bahas film yang booming banget. yang sempat diundur. Undur bertahun-tahun. Undur kayak undur. Dari Marvel. Se- Judulnya Black Widow atau Janda. It was real to me. To me, you were everything. Hitam. Ini harusnya rilis 2020, mundur lagi, dan belum rilis sebenarnya di Indonesia. Betul. Cuma kita sudah nonton di Disney Premium. Access. Nah, itu ada di Disney Plus. Nanti juga akan tayang sih di Disney Plus sekitar bulan September atau enggak, akhir tahun lah. Agustus sih katanya, dengar Agustus mau dimajuin. Karena mungkin banyak para Permintaan kan di Disney Plus fans Indonesia. Disney Plus ID. Ini Black Widow tuh diundur karena banyak sih alasannya. Satu emang karena COVID, itu Iya. udah pasti banget. PPKM ya. Terus yang kedua emang karena Disney udah ngeluarin serangkaian serial dan universe lainnya dijadiin satu. Udah dikebut ya. Jadi Black Widow ini mungkin bagusnya Black Widow di sini kalau kalian nonton itu mungkin seling 2 series itu masih relevan, Masih masuk. masih masuk banget. Jadi kalian mungkin kemarin ada Winter Soldier, Mungkin ada, sebelum Loki. ada Wanda, Iya, ada terus Wanda. Loki. Nah Jadi- ini kan karena sebelum Loki, jadi ya jadi pertengahan Loki lah. Memang timeline yang kita harus nonton pas yang nonton untuk Black Widow ini, waktu yang pas timelinenya kita nonton Black Widow ini kayaknya sebelum Endgame ya. Iya. Karena kan ini after diangkatnya juga sebenarnya jauh juga dari mereka ini di Civil War, pertempuran antara si Captain America sama si Iron Man. Terus kemudian dia dicari akhirnya kan karena nggak mau tanda tangan tuh, habis itu dia berkhianat gitu. Nah dari sini baru masuk ke timelinenya si Black Widow. Tapi kalau mau ditonton sebelumnya emang before Endgame, karena kita tahu di situ. Cuman pas di endingnya itu baru selesai after Endgame. Ya kayak gitu Jadi sih. timelinenya luas lah ya. Iya luas sebenarnya. Cuma ya untuk story ya biasa lah. Kan di sini Standar aja Black gitu. Widow ngejelasin apa latar belakang. Iya. Bener-bener si Natasha Romanoff tuh dari mana, kalian bisa ngelihat juga masa kecilnya, orang tuanya, adiknya, keluarganya lah. Real keluarga sama fake keluarga juga. Karena kan dia kan kayak seorang agen yang kayak agen rahasia lah. Dan itu dijelasin semua di film ini. Dan bagusnya itu mungkin ada beberapa aspek yang tapi kalian emang harus nonton series Marvel yang Falcon and Winter Soldier. Nah, itu emang mungkin akan sedikit menjelaskan di untuk film Black Widow ini. Betul, itu kompleksnya ya, jadi ada keterkaitan juga sama film Black Widow sama di Falcon and Winter Soldier. Untuk plot cerita Black Widow kalau menurut gue ya standar ya kan. Cuma dikemasnya sih lumayan lah, oke gitu. Oke Actionnya banget. juga Action sih keren emang. gitu. Dan juga kita dikasih tahu di sini adik tercintanya si Natasha, Siapa? Yelena ya? Yelena. Dan kemudian dia juga ternyata terjun juga ke Red Room setelah si Natasha kabur gitu kan, setelah si Natasha join sama Avenger, ternyata selama ini adiknya itu join di Red Room. Namun ternyata dalam film ini dia bermasalah sama si Red Room kayak gitu. Dan konsep film ini juga bagus sih. Main cuci otak ya, otak orang gitu. Terus kemudian ada serum yang bisa membalikan, nyadarin kayak. Di cerita keluarga kebanyakan emang Black Widow-nya sendiri sih. Kan ini kan si Natasha Romanoff gimana ceritanya. Dia habis dari buronan, habis Civil War, terus ketemu adiknya. Iya. Bener-bener kan emang si Natasha udah sadar duluan kan sebelum si adiknya ini. Adiknya Nah, si ini Yelena. ceritanya emang simpel. Ya udah dia mau ngancurin Red Room. Red Room-nya sama adiknya. Sama keluarganya Nah, juga. bagusnya emang dicatin lagi sama keluarga. Sebenarnya ceritanya simpel dan kalian udah pasti bisa nebak. Iya, Akhirnya endingnya gimana. kayak gimana Cuma gitu. emang ini namanya Marvel kan emang sound effect-nya apanya semua Iya. dia tonjolin ke action. Semuanya. Kalian bisa. emang kalau nggak usah ngikutin ceritanya, apalagi dialog-dialognya juga ya udah nggak apa-apa kan, karena kalian bakal ngelihat
aksi keluarga mereka, nggak cuma Natasha Romanoff ya doang ternyata yang bisa action kayak gitu. Udah semua keluarga, ada semua keluarganya. bisa juga masuk Avengers Iya. berempat itu. Kalau Bener-bener. mereka ini ya akrab ya, Iya. mereka akrab bisa Kalau juga nggak gabung ke karena di situ Avengers. emang keluarganya toksik sebenarnya. Toksik banget, parah. Tox juga menurut gue nih di film Black Widow kan sebelumnya kita udah ngelihat masa lalu Natasha waktu pas dicuci sama Ultron. Sama iya. Ultron ya kan yang pas dia di Ultron sorry Wanda sama merah Wanda itu. dibikin itu kan. Kita udah kasih lihat beberapa scene saat dia masuk di Red Room gitu kan. Tapi di sini justru malah gue lihat kayaknya nggak ada sama sekali yang diceritakan sedikit soal Natasha tentang dia ada di Red Room. Karena di sini fokusnya bukan masa lalu Natashanya, tapi fokus ke Red Room-nya. Red Room-nya ini ternyata mempunyai suatu misteri yang harus kita tahu. Gitu loh. Kenapa sih ada satu sebuah hal yang menarik agen yang kayak ternyata gitu, di dalam film ini. Kenapa harus ditayanginnya saat ini gitu? Kenapa nggak yang pas Iya, sebelum bener. di ini ya? Gue juga baru tahu pas setelah pas di iya. ending itu kenapa ditayanginnya saat ini gitu? Kenapa nggak setelah after Civil War bener. itu ditayangin ini Black Widow. Jadi itu bener-bener kerasa banget feel-nya masuk. Dan kalaupun ya Black Widow ini akan dilanjut nanti ke depan sama Marvel, ini pasti akan seru karena banyak widow-widow yang sudah diselamatkan benar, ya kan. benar. Banyak Ada widow-widow ceritanya yang nanti ada ininya, widow-widow itu udah pada diselamatkan oleh mereka berempat dan ini akan dibawa kemana nanti gitu si widow-widow ini gitu loh. Itu menarik banget sih buat gua. Dan pemerannya emang udah kalian udah pasti tahu lah si Scarlett Betul, Johansson. Adiknya juga udah lumayan terkenal juga si Iya. Florence Pugh. Dia Yelena, terkenalnya di film Midsommar ya. Midsommar ya. Ya, Terus Midsommar Little Woman juga. Oh Enggak, pertama gua kenal dia itu ada di Family, adalah pokoknya film keluarga itu. Gua pernah kenal dia di situ. sama Little Woman ya. Iya. Terus Yang empat ada orang. Rachel Weisz. Wah, itu Rachel Weisz udah top banget, kalian udah banyak banget filmnya dia. Iya, benar-benar. Sama siapa bapaknya Alexa? Alexis itu David Harbour. Itu salah satu agen aktor legend ya kan. Kalau Iya menurut sih, gua. itu udah David banyak Harbour tuh juga udah sih. banyak banget kalian udah bisa kenal juga dan di sini dia dibikin agak fat, agak gemuk gitu. Jadi lucu juga. Emang Captain Amerikanya Rusia itu dia. Iya, Captain Amerikanya di negaranya. Siapa apa namanya sih? Red Guardian. Oh iya, Red Guardian, dia bangga banget sama. Iya, bangga banget sama Red Guardian-nya Walaupun udah sempit dipakai lagi. padahal useless. Banget. Mungkin untuk pembawaan dari karakter kali ya yang akan kita bahas, terutama dari karakter yang kita baru tahu dan kita baru kenal, Ya, si keluarganya, adiknya Natasha yaitu Yelena. Yelena. Nah, mungkin di sini kalian bisa lihat lah perbedaan si Yelena sama Natasha ini kayak gimana. Nah, si Natasha orangnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, iya. Yelena kayak gimana sifatnya. Ternyata ada sisi hati kecil nuraninya yang kita bisa lihat nanti di film ini. Sifatnya si Yelena itu cengeng ya. Tapi gue sukanya tuh dia suka ngejek kakaknya. Iya. Gue udah pasang. Iya, yang Pose. itu konyol juga. Jadi superhero yang suka pose. Iya. Dan akhirnya dia ngelakuin Iya. ya. Itu Tapi akhirnya dia ngomong, Yesus Rose. dia sendiri Menjijikan. akhirnya. Nah itu lucunya dibuat film action yang emang Marvel kan sering banget kan bikin komedi-komedi di tengah film. Kalau masalah pembawaan Natasha kan kita udah sering lihat lah ya kan, Iyalah. Avengers 1, Iron Man segala Iron Man, macam, pokoknya film-film Marvel banyak lah. Tapi kalau untuk Yelena kan kita baru kenal. Kita baru banget dikasih masuk tahu Marvel Universe lah. Tapi ternyata dia pas masuk ke dunia Marvel itu bagus ya, pembawaannya tuh keren Bagus banget banget ya. sih. Nggak beda dari kita lihat nonton di film Little Woman, terus sama Midsommar. horor di Midsommar gitu. Dibawa ke action pun ternyata Iya. dia masuk gitu Pas loh. banget suaranya, apalagi ngebas kan. Ngebas banget suaranya Terus itu. kayak wah emang cocok lah banget ya, cocok. Mungkin the next Black Widow mungkin Ada dia yang kali. ini, Jadi kita ya siap-siap tunggu aja gitu. Dan yang terakhir nggak terakhir juga sih, ini visual yang harus kita bahas banget. Visual audio visualnya lah, kan kalau Marvel filmnya udah wow, selalu wow di kita tuh. Sound Buat effect-nya kita juga berbuat membuat ekspektasi langsung. ya pastilah. Setelah ini kan setelah film layar lebar kemarin apa terakhir? Endgame. Kan Endgame. ini balik lagi ke solo film masing-masing. Black Widow terus keluarga dan nggak banyak malah. Jadi settingnya tuh bagusnya dibuat settingnya banyak. Pertama nyelamatin keluarganya satu-satu. Satu doang. Ketemu adiknya. Oh iya, satu-satu ya, adiknya Yelena sama adiknya, si Alexis. bapaknya, ibunya.
ceritanya emang gak cepat, cuma emang full action, full dari awal. Si Natasha itu ketemu adenya, full mereka berantem berdua. Koreonya bagus banget. Cakep ya. Diserang sama Red Room juga kan banyak cewek gitu kan. Terus sama musuhnya siapa namanya? Dreykov. Enggak. Kamen Rider. Oh, Taskmaster. Taskmaster. Nah, itu juga ya walaupun nggak menonjol banget sih si Taskmasternya, cuma kayak ya emang top agent lah. Top grade lah ya, top grade lah ya. nomor 1. Karena dia modelnya hampir sama kayak Super Soldier, Kayak Winter Soldier kayak gitu, biasa. tapi dia diprogram. Udah kayak robot. Tadi gue kira robot sih. Iya, gue juga mikirnya gitu. Soalnya kan Nggak perlu ada kayak manusia. Iron Man gitu kan. Ternyata di dalamnya ada manusianya gitu. Dan dia juga kekuatannya bisa mengcopy ya, bisa mengcopy yang dia lawan, yang dia lihat, yang dia berantem. pokoknya ibaratnya dia diprogram dulu, abis itu dia bisa membaca mengcopy gerakan semua lawan. Kayak gitu. Salah satunya juga Black Widow di copy juga waktu pas makanya dia kesulitan dia. post begitu sama gitu. Iya, pas di jembatan itu ya. Iya. Jadi kesimpulannya dari yang kita tadi bicarain tuh Mas, mungkin akan ada satu yang biasanya nih para pecinta Marvel yang namanya berteori gitu ya kan. Apa yang setelah terjadi? What next gitu yang terjadi setelah Black Widow tiada. Kan kita juga nanti lihat di ACS-nya, after credit scene-nya. Dan itu sebenarnya bukan spoiler sih, karena kan orang yang udah nonton Endgame pun tahu. Iya. Si Natasha-nya udah Emang udah mati berpulang. gitu. Fix dia ternyata di sini mati, nggak bisa kayak Loki, nggak kayak Loki. Gebrakannya apa ya? Tapi kalau menurut gua nih, karena si Agent ini kan muncul di Falcon and Winter Soldier. Winter Soldier betul. Itu filmnya si Black Widow ini Agent ini nih bakal menjembatani ke series Marvel. Betul, series Marvel setelah dari Kayak nanti ada Hawkeye dan anaknya sama si Hulk mungkin, atau ada film Marvel lain yang bisa menjembatani. Makanya kalian harus bener-bener nonton semua film Marvel Universe. jangan sampai ketinggalan Satu gitu ya. pun itu bakal ada info ya kecil, walaupun ending scene doang. Iya, walaupun ending semen dikasih segitu doang, tapi Iya, itu penting. buat Sedetik bermakna, aja. Iya, bermakna sedetik itu banget ada buat infonya next banyak. ke depan film Marvel. Emang namanya Marvel tuh pasti penyuh-penyutan. Untuk scoring film ini, gue rasa nggak jauh dari 8 ke atas lah ya, karena menurut gue film-film Marvel tuh nggak mungkin di Berapa? bawah 8. 11. Di atas 8 kan lebih lah. Nggak, maksudnya nggak ada di bawah 8 gitu, kayak 7, 6, 5 iya. gitu. Nggak ada dalam sejarah film Marvel yang gue tonton tuh di bawah 8 gitu. Jadi gue Fix-nya berapa kasih 8,15 Per 10. 8, 9. Oke, 8, 15. per 10. Kalau gue emang Marvel tuh karena mungkin kita suka ya. Jadi sejelek nggak jelek juga sih, nggak mungkin jelek mereka bikin film yang sekarang itu nggak mungkin di bawah 8. Tapi gue bisa kasih 9 karena untuk delay setahun lebih itu kita bakal mengurangi ekspektasi kita loh. Iya sih, benar. Dan 9,75 masih bagus. 2,5 lagi jadi Mungkin kalau sama dong, dia 10. rilis di tahun sebelumnya pas masih ibaratnya ekspektasi kita masih segitu, masih oke. Mungkin kalau Black Widow rilis tahun kemarin ekspektasi kita masih segitu, jadi ya masih mendekati lah, jadi nggak terlalu kecewa lah. Kalau sekarang kan pasti udah turun jauh. Ya betul, kan? betul. Ini pasti nggak seru, pasti ini. Betul, ini. gua pun juga sama pemikiran. Gua mikirnya gini, ya ampun, udah selama ini ngapain sih ditayangin? Udah sih udah di ini basi aja, lah. udah basi. Tapi Walaupun- ternyata pas setelah gua tonton kemarin di Access Premiere, pas gue nonton lagi, ini ternyata nggak Ya bener, basi-basi masih- banget. bener. Emang masih worth it. Tahun lebih, dan itu makanya meningkatkan nilai gua 9,75 karena wow, masih worth it. Ini loh film yang ditonton walaupun bayar mahal apapun, gua bakal nonton lagi, bakal nanti kalau ada bioskop Indonesia keluar. Iya, betul.